do say right, some little of what people know. Now the presence of Allah, the protection of Salat, and the speed of Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونزل علما وعلما فهما وعلما تعلما وتعليما ذكرا وتكبيرا ونفعا وشفاء ورسالة واستفادة في وجه الله تعالى لا يمسك كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So usually we go over the Hikam al-Ta'ila by Ibn Ata'ila Iskandari. We go over wisdom, but alhamdulillah we have a guest, Sheikh Mujman, inshallah. He's fellow alumni from Al-Azhar and also from Jordan, inshallah. We'll be sharing just a couple of reminders, inshallah, after every fajr. I'll just share a bit of this, inshallah, and then continue on, inshallah.
So Bismillah. Ibn Ata'illah, how he is working on establishing our connection between us, between creation, and between Allah subhanahu wa ta'ala. He continues focusing on from the creation of how we can see Allah through all of what is being created, manifesting that through Allah subhanahu wa ta'ala, towards how our relationship is with the way that we can truly see through Allah is through the ibadah that we have. So he talks about salah specifically, one of the purest connections that we can have with Allah subhanahu wa ta'ala. Out of the creation that he has created as a way towards Allah subhanahu wa ta'ala, he also has given us the salah, the prayer. And he talks about the salah here, Ibn Ata'illah, says, لَمَّا عَلِمَ الْحَقُّ مِنْكَ وُجُودَ الْمَلَلِ. And he talks about the reality of us. That he knows that from us, we have tendencies of getting bored as human beings. If you're given one type of option, later on we're going to get bored of that option. Right? For example, in Bani Israel, and the commentators, they say that, they were not patient for one type of food. So they asked Prophet Moses, for another type of food. And that's the way of the human being. Right? We can't stick with just one type of food. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, we have, if you're bored of doing nafil prayers of salah, you can help others. You can give sadaqah. You can do other types of good deeds in many ways. لَمَّا عَلِمَ الْحَقُّ مِنْكَ وُجُودَ الْمَلَلِ لَوَّنَ لَكَ الطَّاعَاتِ. So because Allah knows that you are going to be bored of one type of worship all the way through, one type of event all the way through, one type of event in life, He gave you the spice of different types of worship. Right? You can read parts of the Quran, you can do different types of videos. وعلم ما فيك من وجود الشرع فحجرها عليك في بعض الأوقات. And because we are unstable human beings as well, that it's hard for us to keep in control with the routine. He created us a routine that there are different devotions at different times in different places. Salah 5 times. Fasting, month of Ramadan. Hajj, specifically on Hajj. Because if we were not to be given a routine schedule, we would be all over the place. And so it's natural, Allah subhanahu wa ta'ala gave us this out of His wisdom to give a routine for the human being. So it's between the types of worship and the timing of the worship. لِيَكُونْ هَمُّكْ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ لَا وُجُودَ الصَّلَاةِ. So that all your focus is not about the existence of the prayer, but about delivering the prayer of how. So it's about quality over quantity. And so he ends right here. فَمَا كُلُّ مُصَلٍّ مُقِيمٌ. Not every person who is praying is doing the iqamah of the prayer. Right? When they say iqamah to salah, it means not just to stand for prayer, but to establish. Right? So how many of people are praying thousands of prayers, but how many of people are truly establishing the prayer? Meaning that they fully complete it with understanding, fully complete it with the different pillars of al-arkan, the different with hudur, right? And so that's the challenge for us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala so that we always have the khushu' and the hudur of praise, not just the quality, not just the quantity. Right? What we're looking for is the quality of the prayer. That's between us and Allah subhanahu wa ta'ala. So we ask Allah for khushu' and for hudur in our prayers and all that we do towards Allah subhanahu wa ta'ala.
الذي وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada Adinda Ahmad Anas Kasidi. Ternyata kami sama-sama di Al-Azhar University yang telah memperkenalkan tadi saya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmunya. Amin ya Allah. Cepat didatangkan jodohnya. Amin ya Allah. Kemudian diberikan anak cucu yang saleh. Amin ya. Dia menjaga at-tahir. Alhamdulillah, ini saya pertama sekali menginjakkan kaki di Los Angeles ya Pak. Setelah sebelumnya itu saya selalu ke Kanada. Memang ada perasaan yang berbeda dari semua tempat yang saya pernah lakukan safari dakwah di North America. Baru ini saya turun langsung di masjid ya. Kalau di Vancouver di rumah jamaah, di Edmonton, Calgary, kemudian di Toronto turunnya di rumah jamaah. Maka ketika ditanya mau makan dulu atau mau sholat, ya sholat dulu kan. Kenapa? Kita ambil barokah orang yang mendirikan masjid, membeli masjid, kemudian yang memakmurkan masjid dan yang mengurus masjid. Mudah-mudahan ini termasuk nanti golongan orang-orang yang nomor 4 dari hadis 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Amin ya Allah. Salah satunya apa? Qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Seorang pemuda atau seorang yang hatinya itu selalu terhubung dengan masjid. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ada rasa cinta, sebabnya ada langkah kaki, sebabnya ada kebahagiaan ketika mendatangi masjid, tak lain dan tak bukan berkat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini sampai ke kita ini bukan mudah. Islam ini sampai ke kita ini dengan tangisan anak para sahabat yang menjadi yatim, janda-janda para sahabat yang meninggal di medan perang. Islam sampai ke Nusantara itu bukan hanya dengan tulisan Al-Quran itu dibawa dihembuskan oleh angin, bukan, tapi itu dibawa oleh orang yang meninggalkan sanak keluarganya agar di setiap penjuru dunia bisa mengenal Allah, tahu cara menyembah Allah, dan tahu akan kedatangan hari kiamat sampai nanti masuk ke dalam syurga ya. Kalau saya lihat di LA ini masih berjuang subuhnya, masih berjuang. Kalau di Indonesia itu Pak, subuh wallah, apa karena saya kurang perjalanan, masih susah saya temukan masjid di Jakarta itu yang safnya itu penuh satu saf. Maka kalau ada masjid di barat yang pergi kotanya dingin, kemudian harus naik mobil ya, kemudian safnya ada 2, itu lebih baik berat. Maka setiap tempat itu ada perjuangannya. Kalau di Indonesia mungkin perjuangannya bukan di dalam ruang lingkup masjid lagi, tapi sudah masuk ke ekonomi umat, masuk ke pangan. Kalau di sini, mari kita hidupkan peradaban melalui masjid. Mudah-mudahan saja nanti LA ini kita harapkan ya, pusat peradaban Islamnya itu keluar dari Masjid Al-Tahir. Amin. Dari bapak-bapak sekalian didatangkan cucu lah lagi ini Pak ya. Kalau anak udah nggak mau beranak lagi ya. Didatangkan cucu-cucu nanti yang menjadi penyambung risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini ayat pokok kita hidup. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan? Semua orang di atas dunia ini mau berdagang. Mohon maaf Pak, ASN pun pengen juga berdagang kan Pak. Ada gaji bulanan,
Terus ada juga bisnis-bisnis ya Pak. Mau. Maka yang dipakai Al-Quran adalah kalimat berdagang. Siapa di atas dunia ini yang tidak berdagang? Semua orang berdagang, ya kan? Dan orang akan bangga mengatakan saya punya perusahaan. Pejabat dia mengatakan saya juga punya perusahaan. Ya. Itu semua perdagangan. Maka Al-Quran mengambil bahasa yang paling disukai oleh manusia. Kalau udah cerita berdagang, semua orang akan suka. Karena perdagangan itu dia dua keuntungannya. Keuntungan dari perdagangan, yang kedua adalah keuntungan karena perdagangan adalah salah satu perkara yang paling dicintai oleh Allah. Perkara yang dicintai oleh Allah di atas dunia itu salah satunya berdagang. Jadi kata Al-Quran, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijaratin, perdagangan, ya, tunjikum min azabin alim. Pokok kita, tujuan kita kan selamat dari siksaan yang pedih. Maukah aku tunjukkan kepada perdagangan yang bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih? Ya, bukan perdagangan untuk menumpuk harta, bukan perdagangan untuk berfoya-foya, bukan perdagangan untuk menikmati liburan musim panas saja, tapi perdagangan yang paling barokah adalah perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billahi wa rasuli. Itu pokok, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ikut jalan syariat, hidupkan sunnah Rasulullah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Ini dia yang sulit. Wa tujahiduna fi sabilillah. Harus ganti posisi kalau berbicara jihad. Kalau di Indonesia nggak boleh gitu. Nanti kalau ganti posisi, langsung orang BNPT yang datang. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Orang-orang awam, terutama di Indonesia, memandang kalimat jihad ini adalah kalimat yang mengarah kepada pembunuhan, pertumpahan darah, kebencian terhadap orang kafir. Ini paham orang-orang yang tidak belajar syariat, tidak paham Al-Quran. Berjihad di jalan Allah itu bukan hanya mengangkat pedang. Ustaz Anas pergi menuntut ilmu, meninggalkan LA ke Al-Azhar, itu jihad. Bapak-bapak pagi ini pergi cari nafkah, itu jihad Pak. Yang mati nanti pulangnya, tapi janganlah dulu. Tunggu saya ke West dulu, ke East dulu ya. Yang nanti, misalkan siapa saja orang beriman yang mati mencari nafkah, itu dalam jaminan Allah. Pernah seorang sahabat kan, dipegang tangannya oleh Rasulullah. Katanya, kenapa tanganmu kasar sekali? Inilah ya Rasulullah, bekerja di kebun kurma katanya. Terus tersenyum Rasulullah, itu bangga, dia bahagia. Katanya, tahukah engkau bahwasanya Allah itu suka tangan orang yang kasar karena dia mencari nafkah. Jadi orang yang bekerja itu dicintai oleh Allah. Orang yang bekerja itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, jalan yang paling indah untuk menjemput ridha Allah bagi seorang ayah itu mencari nafkah. Jadi, maukah aku tunjukkan kepada perdagangan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih? Tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Salat ke masjid itu jihad. Kemudian juga menuntut ilmu, pergi mencari nafkah, mengajarkan ilmu macam saya ini Pak. Kalau nanti pendek umur saya, berapa bidadari? 72 bidadari yang akan menjemput Pak. Itu jaminan Allah. Nanti kita baca itu 6 keuntungan orang yang mati berjihad di jalan Allah. Tapi memang yang paling tinggi adalah meninggikan kalimat Allah. Yaitu apa? Membuka daerah yang belum sampai kepadanya dakwah. Mereka nggak mau. Berarti kalau sekarang jalurnya bukan angkat pedang lagi, tapi angkat pena, ya, jadi penulis. Ini berjihad ini, menyiapkan masjid, mengambil waktu istri, mengambil waktu anak. Nak, hak kalian dalam 1 minggu berapa jam? Ayah ambil ya untuk mengurus Masjid At-Tahir. Ambil ya. Kami ikhlas, kami ridha, kami wakafkan hak kami dari ayah
untuk mengurus masjid. Ya. Itu kita juga jihad itu. Fi sabilillah, tapi yang diminta dulu bukan diri. Bi amwalikum wa anfusikum. Harta dulu yang diminta. Karena kalau hidup mau selamat itu memang manusia harus dijauhkan dari harta. Ini kalau ngomong kajian tasawuf ya Pak ya, nanti Ustaz Anas lebih ahli. Kalau memang mau stabil itu memang lurus aja tuh. Kalau ada harta kan namanya mal. Mal itu kalau orang Arab bilang sesuatu yang buat kita miring. Jadi orang Arab dulu sebelum kelahiran Rasulullah, awal-awal mula bahasa Arab yang asli lihat mal itu kalau orang sudah punya emas, sudah punya onta, sudah punya tanah, ya, dia itu udah nggak stabil lagi orangnya. Condong ke kanan, condong ke kiri, maka dikatakanlah yang dia punya itu mal, yang membuat dia miring. Maka yang diminta Allah itu harta dulu. Kalau kata Ustadz Amir Faisal itu, harta yang paling bagus itu bukan gua. Gua itu kadang besar mulutnya, kadang di belakangnya keluar kayak lubang tikus ya Pak ya. Ya, besar masuk tapi keluar dikit. Yang paling bagus itu apa Pak? Jenis orang yang berharta. Hatinya seperti terowongan. Kalau bisa terowongan Mina itu. Begitu lubang masuk sama lubang keluar sama. Saya teringat almarhum Ali Jabir diceritakan oleh anaknya. Dia bilang gini, Ustaz tahu nggak Ali Jabir itu sekali satu hari itu berapa diundang orang? 5 tempat. Satu tempat itu kadang 2 juta. Dikasih berapa aja dia nggak pernah dia patok ya. Contoh kayak ada Ustaz 10 juta kalau mau undang saya. Dia dapat uang itu satu hari Pak 10 juta. Ini saya pun belum sanggup nih lagi. Saya cerita aja. Berapa rumah dia butuh? Dia punya 2 rumah 2 istri. Satu rumah berapa butuhnya? Belanja 300.000. Jadi 2 rumah 600 kan. Dia ambil 600 saja itu. Selebihnya dia habiskan di hari itu juga Pak. Untuk yang anak yatim, yang untuk pesantrennya, yang untuk majelis binaannya yang miskin-miskin. Begitulah kita diajarkan bagaimana pola hidup sahabat itu bisa tertanam. Apalagi kalau tertanam pada manusia modern, kita lebih hebat itu dari manusia, dari orang-orang beriman sebelum kita. Ujian yang paling berat sekarang kita ini adalah ujian orang berharta Pak. Paling berat. Ujian paling berat adalah orang berharta. Pernah suatu kali Rasulullah itu mengatakan, wahai penduduk Madinah, ini musim paceklik ini, kita mau diserang sama Raja Romawi, Heraklius. Maka Madinah ini mau diserang. Maka kata Rasulullah, kalian lapar karena paceklik, sabar. Sabar makan 1 kali sehari. 1 kali sehari. Karena apa? Karena nanti semuanya harta akan dikumpul untuk persiapan, untuk mempersiapkan jaysh, mempersiapkan tentara untuk menghadang pasukan Romawi di Yarmouk. Ya, sekarang didirikan kampus Universitas Yarmouk. Sekolah ekonomi Islam terbaik di dunia itu Pak, di dunia itu di Yarmouk. S2, S3 di sana. Kalau saya ngambil jurusan hadis di Jordan. Jadi singkat cerita, datanglah Umar ibn Khattab. Dengan bangganya Umar ibn Khattab berlari membawa hartanya. Pada kesempatan kali ini Abu Bakar tidak akan bisa mengalahkan infak. Datanglah. Ternyata begitu Umar dan para budaknya yang membawa harta sampai di hadapan Rasulullah, ternyata pas di belakang Umar itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, untuk persiapan Yarmouk aku serahkan setengah dari hartaku, kata Umar bin Khattab. Ya, selesai. Ketika masuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar melihat ini kayaknya nggak akan kalah kali ini. Ada sampai sahabat begitu Pak, bertanding-tanding dia berinfak. Kalau kita enggak, kita lihat oh dia masukkan $10 musuh, aku lebih lusuh lagi masukkan gitu. Yang nggak laku di apa, yang nggak laku di Dollarama gitu. Ada di sini Dollarama. Dollar Store. Dollar Store.
Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku bawa seluruh hartaku. Untuk apa kata Rasulullah? Ya untuk inilah persiapan perang Yarmuk. Kata Rasulullah, ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Ya, apa katanya? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Kalau zaman sekarang nggak masuk di akal. Kita pergi menghadap Allah, harta itu dah habis kita wakafkan. Anak $1 pun nggak kita wariskan. Ada yang tega nggak? Ya, ada yang tega pasti. Tapi Abu Bakar mengatakan aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah tidak, ya, ambil sepertiganya saja untuk persiapan perang ini. La ya Rasulullah, semuanya kullah. Semuanya. Kata Rasulullah, kalau begitu setengahnya. Kata Abu Bakar tidak, semuanya. Ternyata dikaji oleh para ulama perkataan abqaitu li ahli abqaitu li ahli Allah wa rasuluh. Aku tinggalkan kepada keluargaku Allah dan Rasulnya. Ternyata apa yang ditinggalkan? Ilmu. Abdurrahman bin Abu Bakrin itu dia punya ilmu beternak, kemudian dia punya ilmu menggembala, dia juga punya ilmu membuat pakan, ya Pak. Sementara Asma adiknya, saudara daripada Aisyah binti Abi Bakrin, itu punya keahlian membuat tikar. Jadi dia 2 hari bekerja, anaknya udah balik uang itu lagi Pak. Ya, maka yang dituntut kata ulama tafsir saya baca itu Profesor Umar Abdul Kafi yang lagi viral itu, dia bilang kalau tinggalkan anak jangan tinggalkan harta, tinggalkan dia ilmu. Ilmu, kalau tinggalkan dia $0, pergi ke rahmat Allah, besok dia bisa dapat duit lagi. Apalagi di LA, ya minimum salary-nya berapa sih Pak? 15 sekian. Nerima ini nggak deh Pak, imigran gelap nggak? Tidak masuk rekaman deh. Masuk Pak. Jadi tinggalkanlah ilmu dan Ya bisa dipotong. ilmu dan ini sampai jam berapa ya? Benar. Halas ya. Jadi tinggalkanlah ilmu sehingga kita bisa nanti tidak terlalu khawatir meninggalkan anak istri tanpa harta. Ya. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka perkenalan ya, bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti malam setelah sholat isya berjamaah kita mulai lagi. Kalau habis isya waktunya Panjang. lebih relax. Ya. Nanti malam. Sallallahu